Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت
والإمام يخطب فقد لغوت وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, majelis Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, menciptakan alam semesta dalam keserasian dan keseimbangan. Jamaah Jumat rahimakumullah, tata surya yang kita huni ini terdiri dari 9 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. 9 planet tersebut terus berputar pada poros dan garis edarnya mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Bumi berputar pada porosnya selama 24 jam dalam satu kali putaran dan terus bergerak mengelilingi matahari tanpa henti selama 365 hari dalam satu putaran. Tata surya di alam semesta ini menurut sains ternyata sangat banyak jumlahnya. Kumpulan tata surya itu membentuk galaksi. Galaksi-galaksi membentuk supercluster. Dan kumpulan supercluster itulah yang disebut dengan universe atau alam semesta. Otak manusia memang sulit membayangkan bagaimana besarnya alam semesta ini. Satu galaksi saja seperti galaksi Bima Sakti yang kita berada di dalamnya ini terdiri dari 100 miliar matahari. Sehingga dengan demikian manusia sampai kapanpun tidak akan mampu menghitung secara tepat berapa jumlah benda-benda angkasa yang ada di alam semesta ini. Ratusan triliun benda-benda langit di alam semesta ini semuanya bergerak dalam sebuah irama yang sangat harmonis. Menari-nari dalam komposisi irama orkestra yang telah diprogram dan dimainkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa saling menabrak satu sama lain. Semuanya berputar dan beredar pada poros dan garis edarnya masing-masing dalam hitung-hitungan yang sangat teliti dalam suatu keseimbangan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Mulk ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Masing-masing benda angkasa itu memiliki jarak yang sangat jauh dengan benda angkasa lainnya. Benda angkasa terjauh dengan bumi, menurut taksiran ilmu pengetahuan, membutuhkan waktu sekitar 10 miliar tahun untuk sampai ke sana.
Itu pun jika manusia menggunakan kecepatan cahaya. Padahal kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Kalau kita naik kendaraan, memacu mobil, sepeda motor, dengan kecepatan 200 km per jam, itu sudah luar biasa cepatnya. 200 km per jam. Bayangkan kecepatan cahaya itu per detik kurang lebih 300.000 km wilayah yang dijangkaunya. Subhanallah, wallahu akbar. Sebuah jarak yang tidak mampu kita bayangkan. Betapa luasnya alam semesta ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saking luasnya alam semesta ini tidak bertepi. Sangat wajar jika dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Majelis Jumat yang mulia, saat menerima wahyu surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sehebat-hebatnya. Bahkan sepanjang hidup beliau tidak pernah menangis sehebat itu. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sehebat itu setelah menerima wahyu di atas? Dalam satu riwayat diceritakan bahwa suatu ketika seperti biasanya Bilal mengumandangkan adzan subuh. Biasanya sebelum adzan subuh itu selesai, Rasulullah sudah berada di dalam masjid untuk kemudian memimpin sholat subuh berjamaah bersama para sahabat. Namun saat itu tidak seperti biasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga hadir, meskipun Bilal telah menyelesaikan kumandang adzannya. Ditunggu beberapa saat, Rasulullah tidak juga muncul di masjid. Karena khawatir terjadi sesuatu, akhirnya Bilal memutuskan untuk menjemput Nabi yang rumahnya bersebelahan dengan Masjid Nabawi tersebut. Pintu bilik rumah Nabi diketuk-ketuk oleh Bilal sambil mengucap salam. Juga tidak terdengar jawaban dari Rasulullah. Namun Nabi kemudian keluar sambil menjawab salam dan mempersilahkan Bilal masuk ke dalam rumahnya. Bilal terheran-heran karena melihat muka Nabi dalam keadaan haru dan berlinangan air mata di pipi beliau. Matanya sembab, menunjukkan bahwa beliau telah menangis cukup lama. Bilal pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada apa gerangan sehingga Rasulullah menangis sehebat itu? Apakah Nabi sakit? Tanya Bilal. Apakah Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah ada kejadian hebat lainnya yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa beliau semalam telah menerima wahyu dari Allah, dan kemudian beliau membacakan surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang kami bacakan tadi. Mungkin Bilal pun heran, tidak mengerti dan tidak habis pikir mengapa Nabi menangis menerima wahyu tersebut, padahal isi ayat tersebut tidak bernada menegur atau perintah untuk menjalankan kewajiban tertentu. Isi ayat itu biasa-biasa saja bagi orang yang tidak berpikir.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab keheranan Bilal dengan menyatakan dalam sabda beliau, celakalah orang yang membaca ayat ini tetapi tidak memahami maknanya. Kita sering baca Quran, apalagi tadarus di bulan Ramadan, sampai tamat 30 juz akan ketemu dengan ayat ini. Pahamkah kita maknanya? Celaka, kata Rasul, orang yang membaca ayat ini tetapi tidak memahami maknanya. Ayat tersebut sesungguhnya lebih menonjolkan kesan ilmu pengetahuan dan sikap seorang ilmuwan dalam memahami fenomena alam semesta ketimbang sebuah perintah untuk beribadah, apalagi ibadah ritual. Tetapi kenapa hati Nabi sampai bergetar sedemikian hebat sehingga tidak mampu membendung air matanya? Jamaah Jumat, mari kita cermati sedikit saja. Di awal ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang disebut ulil albab, yaitu orang yang selalu berzikir atau ingat Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan berbaring, dan selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Sampai kemudian ia mendapatkan suatu kesimpulan akhir, bahwa ternyata segala ciptaan Allah di alam semesta ini tidak ada yang sia-sia. Pernahkah kita terpikir, terjadinya siang dan malam itu karena bumi ini berputar pada porosnya? Seandainya bumi ini 1 jam saja berhenti berputar pada porosnya, maka di belahan bumi yang kita tempati ini, kalau ini siang, maka siangnya akan bertambah 1 jam. Di belahan bumi yang lain, malamnya akan bertambah 1 jam. Bayangkan kalau bumi ini berhenti total berputar, maka di sebelah bumi siang selama-lamanya, di sebelah bumi yang lain akan malam selama-lamanya. Jika siang selama-lamanya matahari terus bersinar memanjari bumi, maka pada akhirnya seluruh makhluk yang hidup di muka bumi ini akan mati semuanya. Demikian pula di bumi yang gelap tadi, tidak ada cahaya matahari, itu juga akan mati. Inah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, jemaah Jumat yang terhormat, manusia yang mampu memadukan zikir dan pikir, itulah yang oleh Allah disebut sebagai ulil albab. Bukan orang yang hanya cerdas otaknya, hebat ilmunya, bahkan hafal ayat-ayat Al-Quran, hafal kitab-kitab hadis, tetapi tidak memiliki sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takabur dengan ilmunya, takabur dengan hafalan Qur'annya, takabur dengan pengasahan hadis-hadis Nabi. Bukan pula orang yang hanya rajin beribadah dengan berzikir lisan, tetapi tidak mampu memikirkan ciptaan-ciptaan Allah dan hanya asyik dengan dirinya sendiri, seolah-olah kepengen masuk surga sendirian tanpa memikirkan kepentingan orang lain di sekitarnya. Jemaah Jumat, mudah-mudahan secuil khutbah ini menjadi bahan renungan kita, bahwa memahami agama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah itu tidak semata-mata melalui ibadah-ibadah ritual. Setiap Jumat khatib selalu mengingatkan kita, ayo kita tingkatkan iman dan takwa. Menurut kami, himbauan itu barangkali nyaris tanpa makna karena diulang-ulang tiap Jumat dan kita tidak tahu bagaimana cara meningkatkan iman itu. Maka memahami ayat-ayat seperti ini, seperti yang kami sampaikan tadi, itu salah satu sarana untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, matahari sebagai pusat tata surya ini, sejak diciptakan sampai sekarang dan hari kiamat nanti tidak pernah berhenti memancarkan sinar. Padahal untuk memancarkan sinar matahari memerlukan energi. Listrik ini bisa menyala karena ada energi. Energinya dari bendungan Riau Kanan, Kalimantan Selatan. Kalau bendungan itu kering, listrik ini tidak menyala. Matahari tidak pernah kehabisan energi.
Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat taqadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.